Oke, hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Patrick di episode terbaru acara. Yeay. Oke teman-teman, sekarang aku nggak sendiri ya. Aku bisa dilihat ya di sini ada boleh lah perkenalan langsung aja Kak. Oke, halo boleh, semuanya, perkenalkan nama aku Dimboy Kos, aku cosplayer dari Bandung, Yes. udah cosplay dari 2011 akhir. 2011 Akhir, wow. awal 2012 lah. Bentar, 2012 tuh gue masih SMP loh. Masih SMP loh itu. Yes. Gue masih SMP. Tapi kita kan sebelum tamunya datang gue pelajarin dulu dong narasumbernya. Kita ternyata satu alumni. Iya, aku kakak kelas dia ternyata. Dan itu sempit ya ternyata. Iya, itu dia sempit loh. Oke. Apa nggak nyangka ternyata bisa ngobrol bareng gitu. Padahal jaraknya lumayan sebenarnya. Enggak sih, enggak lumayan. Masih dekat lah kita. Masih dekat. Nggak beda jauh kan? Kelihatan. Oke. Kak Dimboy. Ya. Bisa masuk ke dunia cosplay itu sebetulnya kenapa? Bisa menekuni bidang ini itu karena apa? Sebenarnya awal masuk cosplay itu ya. Iya. Diracunin teman sekelas. Jadi apa ya? Istilahnya kayak dia tuh kan awal lebih tahu cosplay daripada aku. Aku tuh cuma tahu cosplay dari oh ya ada nih orang-orang yang senang berpakaian karakter anime, game, betul. terus mereka meranin karakternya di dunia asli nih, dunia nyata. Aku cuma tahu sebatas itu. Karena aku mikirnya, oh cosplay itu pasti di Jepang, di luar negeri, nggak mungkin di Indonesia nih, jarang, saya nggak pernah lihat. Terus temen aku nih tiba-tiba temenin lah. Kemana? Ke event apa gitu. Kita bilang Jepang gitu. Nah disitulah diajak ke sana, tiba-tiba beres dari situ kita cosplay yuk bareng semuanya. Ya itu ajakan pertama, racun pertama, dan akhirnya aku terjebak di dunia ini selama itu gitu. Nah, awalnya dari situ. Sejak saat itu berarti jadi suka. Iya. Tapi sebelum cosplay itu emang suka anime atau suka budaya Jepang kah atau gimana? Aku sebenarnya kalau dibilang budaya Jepangnya sebenarnya dari si mama sih. Mama tuh emang senang culture Jepang. Karena senang bersih-bersih, senang minimalis. Nah, dia senang dari sana. Jadi dari kecil tuh terkadang kayak di rumah kalau lagi ngerjain apa sih mama kan suka lihat ini apa rumah Jepang itu. Oh, jadi udah tahu. Tapi kalau ditanya akunya sendiri sukanya apa? Lebih suka kayak Gundam, anime. Jadi senang-senang nonton sih dulu tuh, senang nonton, komik apalagi. Komik, Kan zaman dulu tuh komik ya Doraemon mah gitu. Iya, Doraemon. Ya zaman-zaman yang gue sih Naruto sih. Nah, Naruto tuh. Udah itu langsung ikutin terus tuh. Iya, sama langsung ngumpulin juga itu. Ya kurang lebih sama sih, enggak beda jauh kan. Iya. Sebenarnya awalnya ya dibilang sukanya kayak gitu semua. Enggak ada yang oh, aku gini enggak sih, cuma emang kayak oh ya udah oke deh ikut. Oke, siap. Menarik. Tapi apa ya? Tanggapan teman-teman sekitar itu gimana, Kak Dimboy? Karena ini soalnya ini di waktunya gua dulu ya. Boleh. Soalnya yang bahkan gua sendiri pun dulu kayak yang bukan menghujat ya, tapi kayak naon sih gitu kayak gitu loh. Serius ini gua bukannya mau mengejek, cuman emang dulu gua suka anime. Iya. Gua suka nonton, tapi untuk cosplay gua kayak ngeliatnya kayak karena jarang mungkin ya. Jadi kayak yang ya apa sih gitu. Nah itu tanggapan teman-teman sekitar Kak Dimboy itu apa gitu? Sebenarnya kalau pas zaman aku sama kamu nih, angkatan kita lah ya, sebenarnya nggak beda jauh. Banyak orang kayak ngeliat, ih apa sih aneh, apa sih rambut pakai warna-warni, terus kalau yang cowok-cowok apa sih make upan, terus kalau misalnya gitu datang di event terus rame-rame kayak apa sih kalian kayak anak-anak kecil yang kurang bahagia gitu. Mungkin waktu pada zamannya kita emang point of view-nya kayak gitu. Anak cupu. Itu bener. Anak culun yang kayak ya apa sih? Lu apa sih? Lu ngapain sih gitu. Iya gitu sih. Dulu bahkan tatapannya tuh pasti iya bener kayak aneh gitu. Iya, sama-sama. Nah gitu. Itu karena apa ya? Dulu kan kebetulan di sekolah aku kan ada ekskulnya. Mungkin itu
apa ya yang bikin awalnya mungkin Kak Dimoy mungkin. Fun fact-nya sebenarnya pas aku lulus aku baru tahu ada ekskul cosplay sebenarnya. Dan setelah dari situ aku diajak buat bantuin yang ngajarin waktu itu. Ada yang namanya Konichi. Nah, aku dan itu guru aku juga buat cosplay. Dia ngajakin, "Dia mau bantuin gak buat ngajarin cosplay?" Aku nanya di mana? "Di SMA kamu." Oh. Ternyata iya. di sekolah saya ada ekskulnya. Iya, dulu ngelihat apa orang-orang yang cosplay itu kan tiap ada acara sekolah nih. Pasti si ekskul pada nampilin kan. Nah, ada apa sih namanya cosfolk ya? Ada dulu tuh kayaknya cosplay performance. Cosplay performance ya. Iya. Nah, itu pas gue liat kayak what? Itu sama kok semua. Iya, soalnya kan di bayangan gue ya. Misalkan lo jadi Naruto gitu misalkan. Yes. Tapi lo nggak mirip Naruto, jadi kayak apa sih gitu. Kalau zaman saya pasti ngomong apa sih, cringe banget. Iya kayak lu ngapain bro gitu, lu ngapain, lu turun aja dah gitu. Dulu gue berpikirnya seperti itu. Tapi makin kesini ya lebih dewasa mungkin ya, secara pemikiran sudah terbuka pandangan dan pikirannya sudah terbuka. Kalau ngajang bagus gokil sih. Gokil banget, dari dia prepare kostumnya, make upnya, top tier bro. Udah beda ya, pandangannya berubah. Udah beda. Dan kalau yang cosplay itu sebetulnya harus wibu nggak sih, Kak Dimoy? Atau harus suka anime kah? Atau dia bebas mengekspresikan? Sebenarnya. Ada pertanyaan yang sering ditanyain sama Kak aku nih ya, sama cosplayer baru atau ngapa nyantai? Cosplayer baru atau orang-orang yang baru kenal cosplay gitu. Cosplayer tuh mesti wibu gak sih? Atau cosplayer tuh awalnya mesti seneng-seneng anime gak sih? Atau gimana? Sebenarnya enggak harus. Sebenarnya cosplayer itu esensi cosplayer itu kita balik lagi, cosplay itu costume and play. Jadi orang itu bakal bisa disebut cosplayer ketika mereka bisa masuk ke cosplay, dimana kamu punya kostum, terus kamu memerankan sebuah karakter. Jadi esensi cosplay yang paling dasar itu doang kok. Coba kostum and play. Jadi mana kamu pakai kostum sebuah karakter. Misalnya kayak aku nih, kemarin lagi cosplay jadi Kurosaki Ishin. Oh iya, kita belum belum nembak nih karakternya. Kita kecepetan. Aku hari ini cosplay jadi Kurosaki Ishin, bapaknya Ichigo. Jadi ketika kalau bikin karakter, ya mungkin kayak sekarang nih, kayak tadi kan aku pakai kacamata. Kalau misalnya aku jadi karakternya, sorry aku nggak akan pakai kacamata, aku bakal masuk karakter nih. Dan itu akan berubah. Kayak gitu. Mendalami si karakternya berarti ya. Jadi kalau misalnya kayak ngomong saya kalau jadi Kurosaki Ishin, ya sorry, aku pasti jadi kayak bapak. Karena kalaupun kita cara ngomong kita akan berubah juga, karena kalau kita udah menyukai karakternya, kita bakal tahu oh ya Kurosaki Ishin tuh kayak gini, dia tuh bapak dari 3 anak. Anak yang pertama ternyata mewarisi kekuatan Shinigami-nya. Terus ketika ketemu dia mesti ngasih tahu kenyataannya tuh bahwa ya kamu punya kekuatan dari saya karena saya Shinigami. Jadi kita mesti benar-benar tahu karakternya kayak gimana. Itu cosplay. Oke. Berarti nggak mesti wibu ya, nggak mesti suka anime, tapi dia tahu apa yang dia cosplayin gitu ya. Benar banget. Oke, buat teman-teman nih ya yang mau cosplay nih ya. Ini bapak juri loh teman-teman. Ini jangan dianggap remeh nih omongannya ya. Ini daging. Omongannya daging. Tolong disimak ya teman-teman ya. Berarti mahal nggak sih untuk punya hobi cosplay itu, mahal nggak sih sebetulnya? Apakah harus yang mewah atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita ngomongin mahal ya, kalau kita ngomongin mahal untuk sebuah hobi apapun itu pasti mahal. Betul. Karena kita kan nggak tahu, karena kesenangan tiap orang itu berbeda. Kalau misalnya kita ngomong soal cosplay nih, aku bisa bilang mahal. Karena buat aku sendiri aja kayak bikin kostum itu pasti modalnya nggak dikit, modalnya banyak. Kalaupun kita nggak mau modalnya banyak, berarti kita mesti ngorbanin hal yang lainnya. Contoh misalkan waktu untuk belajar, untuk berusaha bikin pola baju, kostum armor, atau misalnya kayak wig nih. Aduh, kalau nge-styling sama orang nggak keburu, atau aku nggak punya budgetnya, aku mesti belajar styling wig, berarti mesti nyobain beli wig dulu pertama. Nah, jadi dibilang mahal itu hal yang tergantung ya. Nggak bisa dipatok. Oh ya, hobi cosplay mahal. Terus tiba-tiba temen aku datang, enggak, gua hobi band lebih mahal.
Iya sih bener. Bener. Iya sih, iya, bener sih. Suka main golf juga kan. Mahal. Stick golf mahal. Ya, gue nggak ngejak ini. Ini soalnya pada suka main golf saya di sini. Gue nggak suka main golf. Tapi maksudnya hobi itu pasti bakal mahal, tapi itu bakal menyenangkan hati setiap orang yang punya hobinya. Betul. Jadi Punya kita nggak bisa. ya? Nah, kepuasan nggak bisa kita beli dan kita nggak bisa dapat dari hal lain. Makanya itu disebut hobi. Iya. Gitu. Jadi mahal atau enggaknya gimana kita yang ngejalaninnya. Sebenarnya aku punya teman-teman yang mereka itu cosplay keren, bagus, tetap menghibur, tapi mereka budgetnya nggak gede-gede banget. Itu ada teman-teman aku juga yang buat budget itu benar-benar ngejar maksimal banget. Sampai mungkin mereka begitu udah beres kaget, wow, uangnya bisa beli motor ya. Detail ya berarti. Ternyata detail ya, karena dia ngejar sampai bahannya mesti gini ini gitu. Dikejar lah sama mereka. Ada juga teman-teman yang mereka nggak punya waktu, mereka nggak ada waktu untuk belajar, jadi mereka mesen ke maker. Ketika mesen lumayan, ternyata mesen ke maker bisa habis segini. Nah, jadi berbeda. Kalau kita ngomong nominal kayak gitu. Berarti dulu kalau Kak Dimboy belajarnya itu sendirikah atau ikut berguru atau komunitas lah gitu istilahnya? Aku dulu berguru, ikut komunitas. Jadi dulu tuh ketika tahu siapa nih yang udah duluan di cosplay tuh mulai nanya-nanya cara bikin kostum gimana, cara ini gimana. Nah, dari situlah cobain deh, aku belajar, cobain lagi. Begitu udah nyobain, udah bentuk, aku tanya ke mereka oke atau enggak. Belajar jadi benar-benar ke guru sama murid aja. Jadi ketika muridnya itu seneng, dia bakal nyari tahu terus, dia akan nyoba terus. Begitu dia udah nemu, dia bakal kayak, aku udah bisa bagian ini Kak, ada lagi yang bisa aku pelajarin Kak, kayak gitu. Iya. Tapi emang semua hal tuh kalau ada komunitas penting ya sebenarnya. Komunitas jadi bisa tukar pikiran gitu. Benar. Oh, aku kurangnya apa nih, adik kasih masukan. Terus kita bisa nyari, misal kalau komunitas nih, kalau kamu mau nanya bikin harmoni ke kakak yang ini karena dia emang bisa bikin harmoni. Kalau kamu pengen bikin kain-kainan, tanya sama kakak ini karena dia udah biasa bikin kostum kain dari yang yang dari yang biasa sampai yang wow banget. Jadi enak nyarinya, gampang. Oh begitu. Sama ya sama ini ternyata. Ya boleh silakan. Takut gak kebaca dia. Takut gak kebaca. Oke, itu tadi sekilas ya tentang Kak Dimboy, kakak kelas saya guys. Gak nyangka. Kak Dimboy nih, aku mau tanya pendapat kakak. Boleh. Sebagai cosplayer yang udah lebih banyak pengalamannya ya, udah lama juga menjalani profesi ini gitu. Ya. Kalau ngelihat cosplayer yang baru muncul itu seperti apa? Cosplayer baru lah istilahnya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ketika lihat banyak cosplayer baru yang muncul sih dalam hati itu senang. Karena cosplay itu sekarang lebih banyak yang minatnya, berarti regenerasinya tuh ada. Jadi kita nggak akan takut kayak, aduh hobi aku bakal hilang nih. Kalau misalnya aku hilang, nanti hobinya bakal hilang. Kan biasanya kadang-kadang aku sendiri tuh kadang mikirnya, aduh pengen nikmatin cosplay. Tapi kan aku udah nggak ada waktu atau mesti fokus di kerjaan atau misalnya mesti fokus di studio. Ya kan nggak mungkin. Aduh nggak bisa buat ikut lagi, buat turun lagi nggak bisa. Jadi ketika aku lihat ada anak baru itu seneng, jujur dalam hati itu seneng karena regenerasi ada, aku bisa lihat lagi, tetap cosplay itu tetap ada, nggak hilang. Dan makin banyak ya. Nah itu dan berkembang biasanya. Iya betul. Apa ya, berkembangnya tuh banyak macamnya. Jadi begitu ke komunitas, wow banyak ya. Tapi karena udah terlalu lama, begitu banyak orang kayak, kok banyak banget ya, panik. Banyak orang ya. Tapi dulu kalau event cosplay itu kan kecil, maksudnya peminatnya nggak tahu banyak kayak sekarang. Jadi begitu event gitu jadi begitu nyampe tuh kenalan di event sebelumnya, masuk ke event baru, ke event minggu depannya lagi tuh ketemu temenan. Kalau sekarang event misalkan yang baru nih, aku baru datang lagi event baru, datang banyak orang. Begitu kenalan mungkin nanti kenal ada sekitar 20 sampai 40 cosplayer baru kayak. Pas besok lagi, Kak Dimas, bentar, kamu siapa? Kamu yang mana? Aku lupa. Kamu jadi siapa ya kemarin? Kak, aku jadi yang ini. Oh iya, oke. Udah nanti kita tukeran kelas card aja. Aku bingung soalnya gitu. Ya tapi aku suka Jepang, cuman datang ke event itu baru belum lama. Aku dibilang baru sih, maksudnya baru dalam artian penikmat gitu untuk datang ke event di Jepangan seperti itu. Dan
agak kaget sih gue kayak ternyata sebanyak ini yang cosplay. Kaget juga. Sebenarnya dibilang kaget, kita cosplayer lama juga kaget begitu tahu. Wow, kalian siapa? Begitu masuk, soalnya kalau dulu kan kita ke event, masih sepi, datang, begitu ganti kostum, mulai ramai sama teman-teman cosplayer. Kalau sekarang tuh kayaknya pengunjung sama cosplayernya jumlahnya hampir sama, malah makin banyak gitu kayak. Banyak ya. Kalian dari mana nih? Banyak loh. Kaget aku kadang kalau datang ke event itu ya, ke mall gitu kayak, itu bisa 4 lantai itu kayak cosplayer lagi, di tempat makannya cosplayer lagi makan, ke WC cosplayer lagi, lagi dandan. Wow, banyak banget. Banyak banget. Tapi kalau yang cosplay, kan kalau cosplay itu identik sama wibu anime gitu kan. Sebenarnya kalau cosplay di luar karakter itu namanya cosplay bukan sih? Kayak karakter apa sih? DC mungkin sebenarnya, atau Marvel. Kalau kita ngomongin cosplay itu selama balik lagi ke tadi aku bilang basicnya kan kostum and play. Ketika kita ada kostumnya terus kita memerankan perannya, itu pasti disebut cosplay. Jadi cosplay itu nggak harus kayak misalkan aku nih dari Bleach dari Jepang kan, berarti dia cosplayer. Bukan, cosplayer itu orang yang lagi main cosplay. Sedangkan kalau cosplay itu kegiatannya. Iya, kostum and play. Jadi kostum and play-nya itu nggak harus dari Jepangan. Mungkin kalau zaman dulu ya banyak kan Jepangan, paling game Jepangan, anime, manga, game. Yeah. Karena dulu itu yang benar-benar ke blow up itu cosplay tentang yang kayak gitunya doang. Jepangan banget nih. Iya. Dengan bergeraknya zaman, cosplay itu makin luas. Sebenarnya malah cosplay itu pertama kali bukan di Jepang. Pertama kali cosplay itu tahun 1965 di San Francisco di Comic Con. Itu cosplay pertama kali. Nah, ada orang Jepang kesana diundang, dia ngeliat dan dia ngomong, kalau nggak salah dia ngomong cosplay. Dari situlah muncul istilah cosplay pertama kali. Begitu. Jadi sebenarnya cosplay bukan dari Jepang, aslinya dari Amerika. Iya. Ilmu ini knowledge baru nih. Jadi bukan apa ya? Karena identiknya tuh dengan karakter anime, game Jepang, pokoknya segala yang Jepang itu cosplay. Gitu. Nah, itu aku juga sempat mikir gitu, cuman langsung nih dari sumbernya nih. Sebenarnya emang banyak ketika aku jelasin, misalnya nanya terus aku jelasin, maka jadi sebenarnya bukan cosplay itu bukan Jepang, bukan. Cosplay itu sebuah makna baru ketika orang lihat ada orang pakai kostum, nah dia tiba-tiba ngomong itu. Jadinya itu yang dipakai terus ketika kita lihat orang lagi menggunakan kostum jadi sebuah karakter. Oh, dia lagi cosplay. Nah, berarti orangnya cosplayer kayak gitu. Iya. Tapi kenapa ya Kak, kalau misalkan di Indonesia sendiri gitu, aku ngelihat agak jarang tuh untuk yang cosplay karakter selain anime itu jarang. Kenapa ya? Itu kenapa ya? Aku sebenarnya kan sempet sih beberapa kali ketemu kayak, nih orang lagi cosplay jadi Star-Lord Marvel kan. Itu iya. Beda sendiri itu, kayak wah ini yang kayak gini-gini kenapa nggak ada? Sebenarnya sebenarnya mungkin karena kita perkembangan zaman sekarang makin enak nih ya. Kayak mungkin kalau di zamannya kedua awal cosplay itu buat kayak cosplay buat nyari ilmunya susah. Sekarang tuh sebenarnya lebih gampang. Jangan kan buat nyari ilmu atau kita mau belajar sesuatu, mau cosplay pun nyari kostumnya gampang. Iya bener sih. Karena zaman sekarang ada namanya cosplay kostum rent. Iya, rental kostum. Itu lebih gampang lagi. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh kayak banyaknya cuman itu lagi mungkin karena si kostum yang ada di rentalannya yang ada itu yang lagi hitsnya itu ya kostum itu. Makanya jadinya itu aja. Dan sebenarnya kan kita sempat break nih lumayan lama gara-gara kemarin Covid kan. Ya 2 tahun lumayan lama lah. Iya. Itu komunitas kerasa banget. Gitu pas kita dijederin udah bisa lagi, ya yang baru ketahan 2 tahun itu meledaknya sekarang. Jadi hype-nya itu yang 2 tahun itu harusnya udah hilang, hype-nya baru naik sekarang. Tapi sebenarnya kalau cosplay itu nggak harus Jepangan doang. Ada komik, ada manhwa sekarang dari Korea. Terus ada dari komik Cina juga ada. Komik Cina ada. Sekarang tuh komik Cina lagi naik-naiknya. Dan ada yang cosplayin. Karena jujur dari kostumnya keren-keren.
Yang gua tahu itu game Cina tuh, Genshin banyak Nah, banget. game Cina kan ya gamenya aja naik. Gamenya naik, iya. Si manganya juga naik nih. Manga serial. Terus ada lagi yang naik itu namanya Thunderbolt Fantasy. Itu dari Taiwan. Oh, banyak ya. Itu banyak banget. Nah, Thunderbolt Fantasy itu kerennya karena dia itu syuting boneka wayang. Boneka wayang Dijadiin serial dan ceritanya keren. Detail kostumnya buat cosplayer mantep, apalagi yang costume maker berarti pada seneng. Jadi sekarang itu cosplay udah luas banget. Iya luas makin banget. Berkembang dan makin luas karena informasi yang kita cari, apapun yang kita pengen tahu itu gampang didapetinnya. Betul, mudah ya dapat informasi sekarang. Terus ya mau itu kayak mau coba cosplay pertama kali gampang, cari cosplayer yang kita cobain pakai kostumnya. Iya. Nah, makin lah naik. Kayak gitu. Dunianya sangat luas ya cosplay. Makin itu, luas dan kaget juga sih aku. Iya, gokil sampai komik Cina baru tahu loh. Maksudnya kan yang aku tahu kan Genshin tuh. Itu banyak banget sekarang yang cosplay. Keluar lagi nih Star Rail. Bentar lagi nih. Belum pada muncul nih yang lagi. Cosplay jadi karakter. Baru kemarin itu gua yang official kemarin ada. Iya, yang official Star Rail waktu event ada kan. Iya, betul. Ada beberapa temen aku yang juga cosplay di sana. Yang jadi Danheng. Nah, itu dia perwakilan Indonesia. Juara dunia. Wah, gokil. Itu yang jadi Danheng itu dia juara dunia 2 kali. Juara 1 di Jepang, juara 1 lagi di Abu Dhabi. Wah, mewakili Indonesia. Gokil, Indonesia loh. Iya. Indonesia udah lumayan sering sih juara di tingkat. Ini stereotipe gue yang lama harus dibuang nih. Nggak bisa ini. Indonesia hebat loh. Indonesia jadi salah satu yang dipertimbangkan di kancah internasional untuk cosplaynya karena keren-keren. Gokil. Kemarin tuh Star Rail itu aku baru ketemu cuma satu nemu di event itu di Mukashi. Kemarin di masih baru itu yang jadi main karakternya doang yang cewek. Jadi MC. Jadi MC. Kayaknya aku kenal deh. Kayaknya kenal. Soalnya kemarin dia posting fotonya di Facebook. Itu cuman dia doang nih. Ini sisanya Genshin. Iya, masih Genshin. Kimetsu naik lagi karena anime barunya. Iya, Kimetsu. Apalagi kemarin yang banyak ya. Tapi One Piece jarang ya. One Piece sebenarnya bukan jarang sih karena mungkin karena episode barunya yang sekarang dia tuh kostumnya lebih sulit. Iya. Karena lebih keren. Betul. Karena sekarang One Piece udah makin jauh dari yang dulu. Kalau zaman dulu mungkin cosplay One Piece tuh bertebaran di event. Apalagi yang jadi Luffy banyak banget karena yaudah deh. Kalau di Bandung nih ya, zaman dulu kalau di Bandung beli topi Luffy ke Gonjo aja. Beli topi jerami, tang. Oh iya benar. Terus cari, yaudah deh ke penjahit bikin face warna merah. Terus cari celana jeans Levi's, potong dikit tempel bulu, udah. Aku cosplay Luffy. Nah zaman dulu tuh kayak gitu. Nah kan sekarang tuh One Piece udah berubah nih, ceritanya udah makin keren sekarang kan. Jangan spoiler deh bahaya. Tapi pokoknya kostumnya makin bagus. Nah itu yang kadang-kadang ya balik lagi hobi kan mahal, bikin kostum gak murah. Jadi aduh kostumnya keren nih, tapi biasanya mereka pelan-pelan nyicil dulu, baru nanti bakal keluar. Tapi sebenarnya nanti bentar lagi pasti banyak lebih wow lagi sih. Ini udah mulai bergerak banyak yang bikin project-projectan nih di event nih. Ada yang Kimetsu nih bareng, ada yang Bleach bareng, ada yang ini bareng. Nah biasanya itu udah kayak gitu, nanti lama-lama makin wow lagi nih cosplay keluar. Gak soalnya, tapi One Piece itu gue dulu sempat beli komiknya kan. Gambarnya berantakan banget ya. Yang komik-komik awal tuh kan. Ini gue bacanya gimana? Isi Edward Bam. Semua tuh ketutupan nama efek. Iya, ketutupan nama efek. Terus si animenya juga kayak yang masih zaman dulu kali ya. Ya masih gerakannya masih patah. Iya, masih patah. Gue nonton apa ini? Gue tuh ngikutin One Piece itu gara-gara main gamenya dulu di PS. Iya, tapi gamenya keren sih. Game apa? Dulu sempat yang PS1 itu yang 1 lawan 1. Yang fighting. Nah, itu keren-keren banget. Itu lupa namanya apa, terus ke PS2, ke PS3 tuh terus yang kayak Dynasty Warrior itu yang yang dia mulai musuh-musuh. Iya, musuh. Marinnya banyak terus dipukul sama Luffy mati semua, itu jadi rame. Yang bisa nge-kill 1000. Itu gue ngikutin ceritanya gara-gara itu. Terus sekarang ada main game di HP juga.
Ya sekarang udah mulai keluar nih game-game HP di banyak. Iya, banyak nih. Nah, lanjut ya Kak Dimbo ya. Siap. Masih panjang nih obrolan. Panjang banget itu. Panjang. Kak Dimbo, ini selama menjalani profesi ini ada sisi gelapnya nggak cosplay itu? Apa ya dibilangnya? Yang kurang enaknya di cosplay itu apa? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal cosplay, awalnya cosplay itu bisa dibilang identiknya sama hal negatif. Contohnya? Karena kalau misalnya kita ngomong orang luar kan, kita ngomong zaman dulu deh, ketika orang lihat cosplay, ini kalian ngapain sih? Kayak kumpulan orang aneh, pakai kostum, terus kayak kalian tuh udah tua, hey sadar diri. Masih pakai rambut warna-warni. Nah dulu tuh identiknya emang negatif. Ketika orang-orang lihat cosplay, kalian ngapain sih? Ngapain sih cosplay, ngabisin duit, terus nggak dapat apa-apa, cuman ke event pulang malam gitu. Nah dulu tuh emang identiknya negatif. Tapi dengan berjalannya zaman, ya sebenarnya itu tetap ada. Karena ketika kita menjalani sesuatu itu pasti ada baik dan buruk. Yang baiknya mungkin kita berkembang, jadi kayak orang-orang pengen, apalagi cosplay zaman dulu pengen kayak orang tuh nilai cosplay itu jadi bagus. Dan apa ya, syukurnya alhamdulillah kewujud sekarang. Jadi banyak orang yang tahu cosplay, tapi nggak bukan cuman cosplay yang kayak zaman dulu, cuman mereka oh ya cosplayer ya. Cosplayer kan orang tuh mulai kayak cosplayer gini. Nah dengan naiknya juga yang baiknya, nah yang buruknya juga ada yang naik. Mungkin ada beberapa kayak identiknya kalau sekarang ngebahas tentang jangan sama cosplayer lah, cosplayer mah gini. Apalagi kalau yang udah ngomongin soal pacar cosplayer mah tukang selingkuh. Itu aku ngomong itu karena kemarin muncul di timeline aku kayak ini receh tapi ya bahaya juga sih sebenarnya. Tapi itu gitu. menurut Kak Dimbo gimana tuh tanggapnya? Maksudnya kan misalkan kakak punya pacar cosplayer nih, mungkin kan pacarnya foto sama cowok lain, sama fansnya lah gitu. Kan nggak ada yang tahu kan. Cuman itu menurut Kak Dimbo itu gimana? Sebenarnya apapun ini kalau kita ngomong soal kerjaan ya, ada resikonya kerjaan apapun. Nah cosplayer juga sama sebenarnya. Jadi kalau kamu ini bayangin aja kamu punya pacar cosplayer nih, ternyata pacar cosplayer kamu tuh udah influencer, dia udah jadi guest star di mana-mana, terus dia mesti kayak, kan kalau guest star berarti ada meet and greet, ketemu sama fansnya, nah itu berarti udah masuknya ke resiko kerjaannya. Tapi kalau soal pacarannya ya balik lagi lah ya, itu gimana? Tiap orang ada kalau ngomongin pacaran susah. Iya betul. Karena aku juga gak sekali dua kali gagal, jadi ya itu hal yang rahasia dapur lah ya. Tapi kalau soal kayak stereotip nih ya, kita ngomongin stereotip karena kan yang kemarin kebahas tuh stereotip yang bikin sesuatu tuh jadi jelek itu karena orang tuh mikir, iya aku tuh pacaran sama cosplayer ternyata tukang ini, tukang itu, tukang apa, tukang batu gitu. Jadi ya balik lagi itu emang sebenarnya stereotip. Tapi kenapa itu jadi stereotip? Karena ya itu lagi balik, cosplay itu udah meluas sekarang. Kita tuh lagi jadi meta tertinggi karena raster kuat ya. Udah wibu raster kuat, tiba-tiba cosplayer juga naik. Iya benar. Karena ya kan kayak kemarin juga artis-artis juga mulai ada pesta kostum. Wah itu kaget sih. Ya, karena teman-temannya ya artis kan, aku juga sebenarnya awal kaget. Dim punya kostum nggak? Kenapa? Kata temen aku mau nyewa boleh nggak? Aduh kostum aku mah buat pribadi, jadi ukurannya pasti ukuran badan aku. Kalau dipakai orang lain takutnya nggak pas. Bukannya nggak mau, takutnya kalau pasti pakai dia takut tenggelam di kostum aku, kan aku kasihan gitu, bingung. Tiba-tiba pas balik kali itu aku jahit alas ya. Kan pusing nanti gitu. Nah jadi pas tahu itu juga kayak wow, ternyata yang minjem artis. Iya loh, itu kaget. Itu aku juga tahu dari temen sih, tiba-tiba ngirimin kan, jadi Yor si ini. Terus kemarin juga di acara TV kan, nah itu jadi juga, maksudnya ya yang lama mungkin seneng karena cosplay udah diterima sama masyarakat umum. Iya. Ya, kita tuh lagi jadi meta terkuat, jadi pasti banyak ya kayak tadi stereotip yang akhirnya juga aku ngerasain ini nih, ternyata di sini tuh kayak gini. Jadi pasti ada kalau hal-hal yang kayak gelap-gelapnya, mungkin kayak tadi soal pacar cosplayer, atau mungkin ternyata cosplayer itu
gini-gini ya, suka seksi-seksian. Ya kalau karakternya seksi ya kita mesti Iya, seksi. mau nggak mau. Kayak Nggak misalnya mau. kan karakter aku kan emang dia dadanya rada kebuka ya, mesti rada kebuka. Ini aku tapi nggak jualan apa-apa ya, aku cowok soalnya. Tapi maksudnya kalau karakter kamu kebuka dadanya ya udah kebuka aja, karena emang desain karakternya seperti itu, karakternya seperti itu ya kamu cosplayin karakternya. Iya betul. Jadi kalau kamu nyarinya misalkan Nami nih, iya. Nami nih ya, Nami yang baru nih ya, yang kan kelihatan dia bikini doang terus pakai hot pants ya, Iya. ya udah. Tapi balik lagi jadi cosplayer atau cosplayer zaman sekarang kita mesti tahu tempatnya di mana nih, common sense-nya di mana nih, kita attitude-nya mesti kayak gimana nih. Karena jujur sampai ke tingkat lomba nih ya, lomba yang paling internasional aja buat apalagi Indonesia buat milih perwakilan aja, perwakilan kita pasti nilai attitude-nya gimana. Dia bisa tahu nggak sih ini gimana, karena balik lagi apapun yang kita lakuin common sense-nya mesti ada, terus kedua attitude-nya mesti ada. Jadi kan misalnya gini, aku pengen cosplay jadi karakter Boa Hancock, tapi eventnya di mall yang notabene banyak keluarga, lebih baik kalau mau ganti dulu. Jadi jangan pas di event itu pakai Boa Hancock, coba cari karakter yang lain yang lebih ketutup lagi. Karena kan kita tahu tempatnya banyak. Satu biar kita lebih terlihat lebih profesional. Kedua kita tahu tempatnya di mana. Jadi pandangan orang ke kita juga naik. Yang ketiga kitanya nggak akan kenapa-napa. Karena kan ya susah ya kalau udah mindset banyak orang kan pagi kan kamu bajunya kebuka jadi aku seneng liatnya. Ya saya juga senang. Saya juga senang kalau ketemu seperti itu. Jadi daripada membuat sebuah kesempatan buat orang-orang tidak bertanggung jawab, lebih baik kita tutupin aja. Nah jadi cari event-event yang lebih tertutup yang emang kamu bisa all out jadi karakter yang kamu mau dengan lingkungan yang emang semua orang itu sudah paham. Oh dia cosplay jadi Yor nih, ya udah kak cosplaynya keren, kak aku suka Yornya minim joy. Karena kalau dia ketemu sama cosplay lagi, kita biasanya ketemu sama orang-orang yang juga sama sih kami kayak kita, kayak gitu. ini wejangan yang luar biasa buat teman cosplayer loh. Ini langsung dari juri, dari bapak juri. Soalnya ngerasain di luar kayak gitu, ketemu teman-teman dari luar kayak gitu semua. Dan vibe-nya enak, dan makanya aku makin sayang sama dunia cosplay karena itu. Tapi itu benar sih buat jaga, karena kan kadang kita ke mall ya. Ke mall kan ya itu keluarga sih, betul. Kan kadang ya namanya orang tua ya kan ingin anaknya supaya tidak yang macam-macam, takut keluar jalurnya. Sama kan kita tinggalnya di Indonesia nih guys, jadi mohon maaf gitu kan, emot WA langsung keluar. Emot paling sopan mohon sejagat raya. Terus teman aku bilang, Dim itu bukan mohon maaf apa, itu emotos. Oh salah ya, maaf. Aku nggak tahu, aku cuma ikut aja. Tapi benar sih harus ada attitude ya. Benar. Harus ada sikap kesadaran, harus sampai ke sana gitu. Mesti sadar. Boleh lah kita cosplay jadi orang-orang karakter jahat beringas kan. Aku juga pernah jadi Goldie Roger gitu kan. Banyak laut gitu. Iya, tapi kita tetap ingat kita itu siapa. Jangan sampai karakter kita sendiri yang kekikis karena kita terlalu ke karakter yang kita pengen. Wow. Itu quotes luar biasa itu. Untuk para teman-teman cosplayer gokil sih. Gokil. Selama ini ada ya, maksudnya kan menjalani cosplay itu ada hatersnya nggak sih? Haters ya? Maksudnya yang gue nggak, lu apaan sih? Gue nggak suka sama lu. Pasti ada tapi. Pasti ada. Maksudnya tidak bisa menutup mata dan telinga ini dengan sempurna. Benar sih. Kalau tutup mulut bisalah nahan diri. Tapi kalau misalnya kalau kita ngomong haters, ketika kamu mencapai titik tertentu, kamu pasti akan ketemu itu. Tapi itu bisa jadi suatu hal yang positif buat kita kalau kita menyikapinya seperti, oh aku berarti udah di jalan yang benar. Karena akhirnya aku punya haters. Berarti ada orang yang tahu aku tuh kayak gimana sih, karena dia bakal lebih semangat buat nyari kesalahan kita karena dia bakal lebih tahu kita. Jadi kita bisa, oh aku punya haters, ada yang mesti aku betulkan. Berarti aku sudah di jalan yang benar. Berarti sudah di jalan yang benar. Benar. Ya kalau nggak seneng ngeliat kita oh sini udah bisa kayak gini. Dia bisa
jalan dengan apa yang dia mau gitu kan. Kadang orang nggak suka. Ya ada aja. Maksudnya aku aja ada kok kayak perasaan iri keliat, ih kok dia bisa kesana ya, aku kapan? Oh lupa, mesti ngerjain pesanan dulu. Kadang suka lupa kayak deadline seminggu bro. Bang, ya besok mesti ngirim ke Jakarta. Oh iya lupa, bentar. Chat mana chat? Berarti gitu. Maker juga ya? Aku maker gitu. Juga. Wah gokil ini udah tapi itu sebuah skill yang harus ada nggak sih untuk bikin kostum sebagai seorang cosplayer itu sebenarnya skill yang harus ada nggak sih? Sebenarnya kalau buat cosplayer nih ya, buat bikin kayak tadi diomongin skill bikin kostum, sebenarnya bukan mesti punya skill. Kalau cosplayer itu kalau kita ada kemauan, yang penting mah coba aja dulu, cobain aja weh. Gagal mangke kumaha belakang. Kalau Sunda mah ngomong gitu. Jalan heula we. Ai mun gagal mah nya geus. Sudah langsung keluar. Jadi pokoknya apapun itu cobain dulu aja. Jadi sebenarnya kayak skill nih, kayak aku, oh iya ada Kak Dimas susah bikin armor gini-gini. Ya itu karena aku senang di sana. Aku ngulik terus bagian itunya. Tapi kalau misalnya kamu cosplay baru pertama kali, kalau kamu pengen, biasanya nih ya kalau kita suka sama sesuatu, kita cinta sama sesuatu, kita pasti bakal kejar. Kita bakal coba diulik terus satu-satu. Dan akhirnya nanti bakal ketemu, oh aku bisa di sini. Nah ketika udah bisa di satu sisi itu nggak apa-apa, kayak misalkan aku bisa armor nih tapi ternyata kain aku kurang, ya aku komis ke temen aku yang bisa kain. Kalau nggak bisa ke temen aku yang bisa kain, aku bisa nyari penjahit buat realisasiin apa yang ada di kepala aku. Jadi belajar buat berkomunikasi. Jadi kita juga belajar buat, Kak kita mau bikin ini gini, bisa nggak Pak kira-kira ininya berapa, ini berapa, nah kayak gitu. Ya sebenarnya nggak bisa bikin kostum itu bukan sebuah alasan yang kuat ketika kita ngomong, udah aku emang nggak bisa. Nggak apa-apa kok nggak bisa. Gagal itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena gagal itu benar-benar langkah awal kita buat bisa ngerasain bisa atau enggak, atau kita punya kemampuan atau enggak. Kalau kita udah pernah gagal, kita bakal bisa, oh udah pernah gagal nih kayak gini, coba gini nah. Iya, nanti bakal kerasa. Jadi emang ketika orang zaman dulu ngomong gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda, itu bener apa adanya. Karena aku udah ngerasain sampai hari ini. Dimboy. Bukan video motivasi ya. Cuman unek-unek aja dari hati. Tapi gue salut sih, maksudnya mau menjalani apa ya, profesi yang dipandang sebelah mata lah sama orang, apalagi zaman kita, apalagi zaman Kak Dimas mulai merintis gitu, itu dipandang sebelah mata banget loh cosplayer itu. Pernah sih, nyokap juga pernah nanya, kamu mau jadi apa? Nah ini nih gimana gitu, mau jadi apa nih, mau cosplay mau ngapain gitu, pasti ditanya. Tujuannya gitu. Apa? Mau ngapain? Setelah banyak waktu yang sudah aku lalui, buang-buang waktu, ya itu akhirnya bisa menjawab, karena aku punya passion di sini, aku bisa membuat sesuatu, aku bisa mewujudkan sesuatu, dan itu bisa dibayar sama orang, dan aku bisa membuat itu menjadi sebuah profesional karir, karena aku udah tahu kuncinya di mana. Berarti sekarang full time maker, cosplayer dan costume maker. Guys, kalian bisa hidup dari cosplay loh. Kalian bisa hidup dari cosplay loh, guys. Dan apa aja sebenarnya? Apa aja di cosplay itu bisa jadi sesuatu. Kalau kamu senang pendalaman karakter nih, terus kamu benar-benar senang terus bisa ndalamin karakter, gak ada yang tahu kamu bisa jadi aktor. Berarti yang sering kabaret dulu maksudnya punya privilege lebih ya untuk cosplay gitu, untuk ikut kompetisi segala macam gitu ya. Dan kepake ketika kita jujur kayak aku pertama kali udah sampai ke Jepang juga, begitu turun banyak orang yang bilang, oh kamu bisa sampai situ ya. Oh ternyata bisa ya buat ke arah sana. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya ya nunjukinnya dengan apa yang aku suka, apa yang aku udah suka itu apa yang aku bisa kasih tahu ke orang-orang, bukti konkretnya. Jadi tampar mereka bukan dengan omongan tapi dengan aksi kalian sendiri. Tampar. Soalnya kalau ngomongin susah. Soalnya apa sih cosplay doang. Ya udah nih gue udah ke Jepang. Iya itu udah sebuah prestasi yang luar biasa loh. Tinggal lu ngapain cosplay? Ini Jepang. Kalau anak zaman sekarang nih gue udah FYP.
Lu udah ngapain nih? Yang penting FYP. Karena lebih susah FYP Iya, daripada apa sebenarnya tingkat kesulitan beda-beda. Tapi ada challenge masing-masing. Zaman sekarang buat FYP lebih susah. Karena random gak sih? Random gitu maksudnya. Lu ngelawan algoritma gitu kan kayak. Ya gimana? Kalau lomba mungkin kalau dari orang-orang kayak aku yang udah sering ikut lomba, kita bisa ngomong, oh iya, semua itu ada formulanya. Kita tahu musik kayak gimana. Kita mesti bisa buat perform kita semenarik mungkin dengan apa yang kita bayangin konsepnya. Tapi kalau zaman sekarang challenge-nya bakal lebih besar lagi dan lebih wow lagi daripada zaman kita dulu. Jadi semangat buat cosplayer. Mau yang perform atau yang ngejar konten, kan bisa. Jadi cosplayer juga bisa jadi konten kreator tuh. Bisa ya banyak ya sekarang kan jatuhnya udah pada jadi cosplayer influencer gitu loh. Ya kan? Bisa. Jadi kayak ini mumpung lagi ngebahas juri perjurian nih. Ini lagi mumpung lagi di sini nih topiknya. Boleh. Aku mau minta tips dong Kak buat yang dinilai di apa ya? Di kompetisi itu kita harus apa gitu. Sebagian kecil ya nggak usah, bebas kalau mau di-spill semua silakan. Sebenarnya kalau kita ngomong soal penilaian apalagi kompetisi. Ini kalau kita ngomong kompetisi ya. Kompetisi itu udah pasti yang pertama kita nilai itu dari juri itu kostum kamu gimana. Kedua, penghayatan karakter kamu kayak gimana. Yang ketiga, ini itu hal yang bisa kamu latih. Kalaupun kamu nggak bisa, kamu bisa latih. Aksi panggung. Aksi panggung ini nggak harus selalu kayak, aku nggak bisa stand action, aku nggak bisa gerakan-gerakan akrobatik, aku nggak bisa dance. Kok nggak harus selalu kamu naik panggung mesti, kung lao, mesti backflip, mesti ini. Enggak. Susah bro, harus atlet. Kamu bisa stand up comedian di atas panggung. Cari karakternya komedi. Dan kamu bisa bikin orang terhibur dengan karakternya, dan kamu jadi karakternya. Itu jadi nilai act di atas panggung yang bagus. Aku nggak bisa kayak itu, aku bisa drama lah di atas panggung, bikin drama yang bikin orang tersentuh hatinya. Karena aku nggak sekali dua kali, pernah berapa kali ngejuriin, ada yang bawain performan aku bisa sampai nangis. Karena emang sebagus itu. Jadi sebenarnya kalau untuk penjurian cuma 3 itu sih, yang utama cuma 3 itu. Sisanya mungkin ada beberapa faktor kayak faktor surprise, animo penonton, begitu. Wah, kayak gila, gue dulu bayangin anime ternyata ada yang bisa bawa perform kayak gini gitu. Gue bisa lihat Luffy Gear 5. Susah sih kayaknya, cuman maksudnya Gear 5 gue langsung putih dari Luffy yang biasa gede dari ini kan. Nah, itu anime penonton. Tapi yang paling utama 3 itu aja. Tolong ya nanti dieditin ya Bapak editor. Kostum, penghayatan karakter, ketiga aksi panggung. Nah, itu buat teman-teman ya ini yang mau mulai mencoba atau mungkin udah sering tapi emang itu juga bisa dipakai buat bikin konten. Kamu kasih lihat kostum kamu yang paling bagus, kamu kasih lihat kamu yang paling bagus, kasih lihat aksi di depan kamera kamu yang paling ciamik. Buat memikat para viewers. Nah, itu tapi gitu. Ya emang harus ngonten nggak sih sebetulnya cosplayer itu? Zaman sekarang? Iya, zaman sekarang kayaknya harus lah ya. Karena jujur kalau zaman dulu kita buat promosi diri susah. Zaman sekarang lebih mudah. Gunakanlah teknologi untuk yang positif. Bukan internet positif. bukan untuk internet positif, tapi untuk konten yang positif. Kayak gitu. Iya, berarti konten mesti jalan. Wajib lah ya. Jalan lah minimal. Posting dikit. See you ya, aku mau ke event ini, sampai ketemu. Terus jangan lupa bikin postcard, tukeran postcard. Jadi kita bisa dekat teman-teman cosplayer lainnya. Benar. Kayak gitu. Benar. Wah, gokil. Nggak ngobrol sama juri, sama ya udah cosplay lama tuh. Karena gue kan baru ya, gue ikut Jepangan, ikut event itu kan baru. Jadi kayak ternyata seperti ini dunianya cosplay itu. Wow ya. Gak luas loh ternyata. Yes. Karena yang awalnya juga gue mikir kayak anime gitu, anime doang, ternyata enggak. Sekarang sudah luas. Sekarang sangat luas. Cosplay sudah berkembang. Iya, berkembang banget ya. Dia udah masuk kelas 6 SD sekarang. Iya, mau graduation nih cosplay. Bentar lagi mau SMP. SMP nih bentar lagi. Berarti kalau ngejuri itu awalnya gimana Kak Dimboy? Bisa kok ngejuri?
Kalau aku panggil lu dong buat jadi juri gitu. Awal aku jadi ngejuri itu sebenarnya karena aku ikut kompetisi. Aku lewatnya sebenarnya naiknya aku tuh dari kompetisi. Aku tuh dulu pertama kali cosplay itu benar-benar kepincut karena aku nyobain namanya panggung. Aku tuh awalnya bukan anak yang ekstrovert, bukan anak yang seneng atensi banyak orang. Kalau bisa nggak dapat atensi, aku mending di pojokan biar nggak ketahuan gitu, makan gitu ya, udah beres pulang gitu kan, hidup damai. Ternyata setelah aku nyobain atas panggung dengan cosplay, aku nemuin dunia yang baru. Dari situlah aku jadi seneng buat ikut lomba perform. Nah waktu itu kalau nggak salah aku setelah pertama kali cosplay lomba langsung ikutan namanya Clash. Cosplay live action hybrid. Oh itu apa nih? Ini gue baru denger nih. Zaman dulu tuh kompetisi banyak. Ada kompetisi tingkat SMA, kuliahan, umum yang dari kota. Maksudnya ada misalnya di Bandung, ada di Jakarta, itu ada di situ. Nah dari situ up lagi ke level namanya nasional. Nah Clash ini itu adalah salah satu lomba atau kompetisi bergengsi tingkat nasional. Dimana ketika kamu jadi juara 1, kamu jadi juara nasional Indonesia. Itu pertama kali ada tahun 2011. Dan Clash itu disiapin untuk Indonesia bisa ikut berpartisipasi di World Cosplay Summit. Itu adalah ajang tertinggi cosplay di mana kamu nanti bakal bertemu dengan sekarang sekitar 48 negara. Dan kamu akan jadi perwakilan untuk bertanding di sana. 2011 itu pertama kali ada Clash. Clash itu disiapin buat nanti Indonesia punya namanya ICGP, Indonesia Cosplay Grand Prix. Dan itu jadi standar utama kalau kamu senang perform nih, kamu mesti bisa ngejar itu buat nanti kamu jadi perwakilan Indonesia. Nyari kandidat ya, jadi kayak yang mewakili Indonesia siapa gitu. Ya, kita kayak Indonesian Idol tapi cosplay. Oke. Jadi kayak kemarin sebenarnya tahun ini udah jalan sih. Kemarin terakhir itu di Bali kita udah dapat 10 peserta yang masuk ke final. Dari Medan, Bandung, Makassar, Pekanbaru, Jogja, Malang, sama terakhir Balikpapan. Itu Kak Dimboy ngejurin? Aku ngejurin di Medan. Gokil. Oke. Lanjut. Itu tadi ngebahas soal kompetisi nasionalnya. Aku dulu ikutan dari 2012 sampai akhirnya aku juara 2015. 2015 itu aku jadi juara 1 champion di Clash 2015. Nah dari situlah pertama kali aku jadi juri. Oke. Gak berhenti di situ, aku tetap pengen nyobain masuknya ICGP karena kan ICGP levelnya lebih tinggi lagi daripada Clash. Nah Clash itu sayangnya berhenti di tahun 2016. Berarti sekarang udah nggak ada Clash. Clash itu kenapa Clash nggak ada? Karena alasannya adalah Clash itu menyumbangkan ide-ide performer yang keren banget. Tapi jadinya pesertanya kebagi dua. Jadi ketika yang Clash itu keren banget, ICGP-nya jadi kurang karena orang jadi terlalu fokus sama Clash-nya. Sekarang jadinya digabungin jadi satu ICGP aja. Jadi begitu ICGP keluar yang kemarin itu semua performanya gila-gila. Karena buat nyari peserta perwakilan Indonesia buat diterbangin ke Jepang buat ngelawan negara-negara lain. Sebenarnya nggak ngelawan sih, lebih ke arah ini tuh summit, jadi kamu bakal ketemu teman-teman cosplay dari luar. Kita ngasih lihat cosplay Indonesia tuh kayak gini nih. Nah 2015 itu aku juara Clash. 2016 itu aku juara tingkat Asia. Ini udah level dunia loh guys. udah world champion, terus apalagi nih Asia. Nah kebetulan Asia itu waktu terakhir itu ada di RCC. RCC itu Regional Cosplay Competition. Awalnya bakal diterbangin ke Singapura buat ketemu sama perwakilan Southeast Asia. Itu semua dikumpulin di situ. Cuman tahun 2016 itu terakhir. Karena tiba-tiba ada satu masalah, kalau nggak salah jadinya nggak ada final di Singapura. Finalnya di Singapura. Jadinya waktu itu aku sama partner aku cuma jadi juara 1 di RCC Indonesia doang. Nah itu berhenti di situ. RCC juga 2016 itu terakhir. Karena aku emang senang panggung, jadi ketika udah nggak bisa ikut yang levelnya segitu, aku nyari lagi yang di atasnya, ikutnya ICGP. Kebetulan 2017 itu ikutan sama partner aku. Alhamdulillahnya lolos sampai ke Jepang. Keren. Guys, cosplay loh guys, yang dulu gue pandang sebelah mata loh. Asli.
Ya begitulah. Bisa membawa seseorang ke Jepang guys. Bawa nama negara. Bawa nama negara loh. Udah kayak atlet loh. Udah kayak atlet loh. Itu sampai Dispora sama Dispopar juga nanyain sih karena itu. Mereka juga kaget ternyata ada ya. Iya. Dari situ mulai pemerintah mulai melek dikit ngeliatin. Iya. Bentar, tapi sekarang masih suka ikut live action kayak gitu? Sekarang masih nyari lagi. Kebetulan sih sebenarnya ada tingkatannya. Satu lagi namanya itu Polymanga. Itu dunia juga dan itu performnya di Swedia. Swedia. Ini udah tingkat dunia guys. Jadi kalaupun aku kalau mau ikutan lomba lagi minimalnya kayak gitu. Jadi lagi nyiapin dulu, latih skill lagi karena kan kalau biasanya aku perform berdua nih. Ada partner yang bisa kita tektokan buat ngasilin efek atau cerita yang lebih wow lagi. Nih kalau ada target yang baru kayak Polymanga aku mesti ngelatih skill aku pribadi. Karena aku masih kayak merasa kurang, terus ngeliat anak-anak baru juga ngasih. Aku masih belajar sama anak-anak baru, kadang-kadang mereka ngasih ide-ide yang lebih fresh lagi. Terus oh bisa ya gitu ya, kenapa aku nggak coba aja kayak gini gitu. Cobain terus ngasih mereka input, terus aku juga belajar dari mereka lagi. Jadi aku masih kayak ini masih kurang nih buat level segitu, apalagi buat performnya sendiri. Berarti kalau partneran gitu itu satu orang di panggung atau dua orang di panggung? Dua orang di panggung. Oh, ada timnya lagi nggak selain berdua sebenarnya itu? Atau satu tim itu kalau misalnya di ICGP itu 4 orang. 2 asisten, 2 performer. Nah kalau untuk di WCS itu 2 performer, 1 asisten karena kita nggak bisa ngirim orang banyak ya. Karena nanti juga di sana ada panitia Jepang yang bakal bantuin buat ya kayak masukin properti, siapin panggungnya, rehearsal gitu mereka ada. Kayak gitu. Wah ini udah ini terlalu wow sih buat gua. Indonesia tuh termasuk yang pertama kali ikutan kita langsung juara 3 2012. Enggak Indonesia loh kayak Indonesia. Yang gua dulu maksud gua bukan ngejek Indonesianya cuman kayak gak kebayang ya. Gak kebayang aja gitu kayak. Waktu dulu gue SMA gue agak menghujat sama. Fun fact-nya aku juga pernah ngehujat cosplay. Waktu aku ikutan Ragnarok Guild War di Taman Anggrek, dulu tuh ada cosplay. Aku tuh kayak apa sih pakai rambut pink gini-gini. Sekarang saya pakai wig, pakai make up. Iya. Jadi cosplayer. Iya. Sekarang saya jadi host bahas ini kayak. Emang terkadang dunia itu misterius. Iya. Aduh, asli dulu gue enggak banget lah sama cosplay. Yes. Tapi ya udah terbuka. Maksudnya udah bukan sesuatu yang negatif gitu cosplay. Ya, sekarang udah mulai apa ya? Mungkin impian banyak cosplayer zaman dulu akhirnya terwujud sekarang. Iya. Jadi enggak sia-sia lah mereka kayak berjuang buat ya cosplay tuh gini. Sekarang tuh udah. Emang cosplay tuh gini. Iya. Oke. Gitu. Kalau project Kadimbo ini yang paling berkesan bikin kostum apa, ikut lomba apa itu apa? Pertama sih WCS, oke. Karena itu aku pertama kali jadi main karakter. Karena aku biasanya selalu jadi monster kan, karena maksudnya dari postur badan, gestur aku lebih masuk untuk jadi villain dibandingin orang karakter. Tapi di situ pertama kali aku jadi main karakter, terus bawain serial Dark Soul. Game dan sebenarnya kan kalau ICGP itu punya syarat satu itu syarat utama mesti bawain game, anime, manga dari Jepang. Jadi di luar dari situ nggak bisa. Nah waktu itu pada kaget karena aku bisa tembus pakai Dark Soul. Mereka mikir Dark Soul nggak mungkin bisa karena nggak ada Jepangnya kan gamenya medieval. Iya benar. Ya aku sebelum itu riset dan emang yang bikin From Software dari Jepang. Jadi pas buka itu bawa ke WCS, buka banyak orang buka mata banyak cosplayer buat kayak Soul series bisa nih. Iya betul. Dan dari situ lahirlah performer yang lebih gila lagi. Kostum yang lebih gila lagi daripada tahun aku. Pendobrak berarti ya. Pendobrak. Iya. Itu gitu. Kostum bikin sendiri. Sisanya ada beberapa part yang ketika aku nggak kekejar aku minta tolong teman-teman kayak asisten buat bantuin dong bagian ininya. Tapi ya syarat utama WCS itu mesti ngerjain semuanya dari sendiri. Tangan sendiri. Berarti, handmade. Berarti ada studio untuk ada untuk bikin armornya ada gitu. Ya ada sebenarnya kalau dulu mungkin nggak workshop sih dulu makanya di kamar sendiri gitu terus ngelem gunting tempel
Kalau mau nyobain. Tapi disewa-sewain nggak? Maksudnya nerima request untuk bikin orang bikin gitu? Nggak kalau request untuk commission sering. Begitu 2015 aku jadi juara, beres banget aku lomba itu ada 3 pesanan yang masuk sih. Aku juga kaget ketika Kak aku pengen bikin kostum dong, soalnya aku pas kakak di atas panggung kostumnya kayak gini, kayaknya sesuai sama apa yang aku mau. Dari situ pertama kali nerima commission. Dari situlah sampai sekarang jadi terus-terusan lingkarannya tidak berakhir. Kayaknya kemarin lamar kerja deh buat jadi desainer, kok jadi kostum maker ya sekarang ya. Ya udahlah ya. Dari mulut ke mulut pasti ini udah beres datang lagi. Iya pas. Ya itu mata pencarian guys. Aku juga kaget sih sebenarnya. Iya gak nyangka loh, bisa loh. Terakhir nih Kak Dimboy, karena kita udah ngobrol panjang banget loh kita ngobrolin lumayan. Gak cukup kayaknya. Iya kayaknya gak cukup. Ntar di luar juga kayaknya ini lagi ngobrol lagi. Ada saran nggak untuk teman-teman cosplayer sekarang yang baru mau mulai atau mungkin belum lama, karena Kak Dimboy kan udah lebih berpengalaman lah gitu untuk bikin kostum yang bagus mungkin. Kalau untuk kostum yang bagus ya, kostum yang bagus itu nggak akan lahir dalam satu malam. Kostum yang bagus itu akan lahir ketika kamu cinta sama karakternya, kamu suka sama karakternya, kamu bakal lakuin apapun untuk bikin karakter itu jadi sempurna. Jadi kalau saran buat cosplayer sekarang nih ya, yang pertama itu attitude. Kedua, fokus sama apa yang kamu pengen realisasiin. Kalau kamu rasanya sama, nanti bakal ada synchronicity. Dari sinkronnya itu kamu bisa ngasilin yang terbaik buat kamu, buat orang yang lihatnya juga. Kayak gitu. Oke. Nggak, ini banyak wejangan, ini isinya obrolan gue diwejangin ini. Lu gini ya. Bukan merintah, cuman itu maksudnya sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, yang sudah aku rasain lah. Iya, maksudnya kan kita sharing, kita ngobrol santai. Bener. Kan. Kita bukan mau menjatuhkan pihak mana enggak. Kita hanya sharing, kita hanya ngobrol santai kok. Kelas gua ini. Aku baru tahu pas nyampe. Iya. Wow. Satu alumni di Bandung guys sekolahnya. Oke, ini sebelum kita akhiri Kak. Kita ada salam nih. Oke. Sebelum kita udahan. Siap. Namanya salam BMW. Weh, BMW. Iya, BMW. Aduh, beda yang di pikiran aku beda. BMW itu bangga menjadi wibu. Ya harus bangga dong jadi wibu. Aku kayaknya diganti BMC. Apa tuh BMC? Bangga menjadi cosplayer. Oke, boleh. Karena kita ngundangnya cosplayer. Ya. Oke. Salam BMC berarti ya. Oke, siap. Oke, pokoknya salam BMC bangga menjadi cosplayer. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen dan subscribe tentunya. Oke. Sampai ketemu semuanya di kesempatan lainnya. Terima kasih Kak Dimboy sudah datang. Terima kasih juga semuanya udah ngundang. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Nanti kita main-main lagi. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol lah. Ke event bareng nanti. Boleh. Atau project bareng boleh. Ya, boleh. Project bareng itu harus collab sekarang. jangan musuh-musuhan, harus banyak collab. Nah, ini Kak Dimboy nih boleh sekali tunjukin karakter yang lagi di cosplay. Boleh nih. Boleh. Terakhir nih closing ya, guys. Oke. Oi, Ichigo, Koreo no oyaji da.